Selamat datang di saluran cerita horor kami. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia penuh misteri dan ketegangan. Setiap kisah kami dirancang untuk membuat Anda merinding dan terhanyut dalam alur cerita yang menegangkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari kami. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman horor di kolom komentar. Mari kita mulai perjalanan menegangkan ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda tetap terjaga di malam hari. Namaku Aji, dan ini adalah pengalaman yang tak akan pernah bisa kulupakan. Sebuah malam yang seharusnya biasa saja di desaku, berubah menjadi malam penuh ketakutan dan misteri yang menyesakkan dada. Ceritaku bermula ketika aku bersama dua temanku, Bayu dan Dani, memutuskan untuk mengunjungi sebuah kuburan tua yang terkenal angker di desaku. Kuburan ini terletak di pinggiran desa, di tengah hutan bambu yang lebat. Malam itu, bulan purnama bersinar terang. Cahayanya menembus dedaunan bambu yang rimbun, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak seiring angin. Kami berjalan perlahan, obor di tangan, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menjalar. Kuburan ini sudah lama tidak dikunjungi, kata Bayu, mencoba menghibur dirinya sendiri. Orang-orang bilang, ada penunggu di sini, seekor macan putih. Dani tertawa kecil. Macan putih? Itu cuma cerita buat nakutin anak kecil. Kita kan sudah dewasa, nggak perlu takut sama hal-hal begitu. Namun, di balik tawanya, aku bisa merasakan ketegangan yang sama menghantui kami bertiga. Ketika kami tiba di gerbang kuburan, sebuah pintu kayu yang sudah rapuh dan berlumut, aku merasakan hawa dingin yang aneh. Suasana sekitar berubah drastis, menjadi lebih sunyi dan menakutkan. Suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak lenyap. Hanya ada desiran angin yang menyapu daun-daun bambu, menciptakan suara seperti bisikan lembut yang menambah kesan angker. Kami melangkah masuk, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi ilalang tinggi. Di kejauhan terlihat makam-makam tua yang sudah tak terawat. Batu nisan berlumut, beberapa di antaranya miring dan hampir roboh. Di tengah kuburan, ada sebuah makam besar dengan patung macan putih di atasnya. Patung itu terlihat hidup dalam cahaya bulan, seolah-olah mengawasi setiap gerak-gerik kami. "Tuh, lihat," kata Bayu sambil menunjuk patung itu. Patungnya memang mirip macan putih, tapi itu cuman patung. Kami mendekat ke makam besar itu. Tulisan di batu nisan sudah sulit terbaca, namun dari cerita yang pernah kudengar, makam itu adalah makam seorang penjaga desa zaman dulu yang konon bisa berubah menjadi macan putih untuk melindungi desa dari ancaman. Saat kami berdiri di depan makam itu, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat api obor kami berkobar tak menentu. Aku merasakan bulu kudukku meremang, seakan-akan ada yang mengawasi dari kegelapan. "Kalian dengar itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Bayu dan Dani saling berpandangan, lalu Bayu mengangguk. "Iya, seperti ada suara geraman dari balik pohon-pohon itu." Kami mendekatkan diri satu sama lain. Rasa takut mulai merayap di antara kami. Dani mencoba mengusir ketegangan dengan berbicara keras. "Sudahlah, kita cuma paranoid. Ini semua cuma cerita lama yang dibesar-besarkan." Namun tak lama kemudian kami mendengar suara lain, lebih jelas. Suara langkah kaki berat yang mendekat.
Aku merasa jantungku berdebar kencang, napasku tertahan. "Kita harus pergi dari sini," kataku tegas. Sebelum kami sempat berbalik, dari balik pohon bambu muncul sosok besar berwarna putih. Matanya bersinar tajam dalam kegelapan. Kami terdiam, tubuhku kaku, tak mampu bergerak. Sosok itu mendekat dan semakin jelas terlihat itu adalah seekor macan putih yang besar. Hanya beberapa meter di depan kami, dia berhenti menatap kami dengan mata yang penuh misteri. Bayu mundur perlahan, tapi langkahnya tersandung batu nisan yang rusak, membuatnya jatuh tersungkur. Macan itu menggeram, suaranya menggetarkan tanah di bawah kami. Dani mencoba mengangkat Bayu, tapi ketakutan membuatnya canggung. "Ayo, kita harus pergi," seruku, meskipun kakiku sendiri terasa berat. Kami berlari sekuat tenaga, meninggalkan kuburan itu. Suara langkah macan putih terdengar di belakang kami, semakin dekat. Kami terus berlari, terengah-engah, mencoba melupakan rasa takut yang memburu. Sampai akhirnya kami keluar dari hutan bambu, tiba di jalan desa yang lebih terang. Kami berhenti, terengah-engah, menoleh ke belakang. Macan putih itu tidak terlihat lagi. Kami selamat, tapi ketakutan itu masih membekas. Kami tahu bahwa cerita tentang macan putih penjaga kuburan tua bukan sekedar legenda. Malam itu, kami mengalami sendiri kengerian yang disembunyikan oleh desaku. Kembali ke rumah, kami tidak banyak bicara. Hanya saling memandang dengan mata yang penuh rasa takut. Setiap kali kami mencoba tidur, bayangan macan putih itu muncul kembali dalam mimpi. Kami tahu ada sesuatu yang harus kami pahami dan hormati di kuburan tua itu. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan kakekku yang dikenal sebagai salah satu tetua desa. Kakek mendengarkan ceritaku dengan serius, lalu mengangguk pelan. "Aji, kuburan itu memang memiliki penjaga. Macan putih itu adalah penjelmaan dari arwah penjaga desa kita. Mereka yang mencoba mengganggu tempat itu akan berhadapan dengan penjaga tersebut." "Apa yang harus kami lakukan, Kek?" tanyaku, masih merasa gentar. "Kalian harus kembali ke sana, membawa sesajen sebagai tanda permohonan maaf dan penghormatan. Hanya dengan cara itu kalian bisa tenang dan terbebas dari bayangan macan putih." Malam itu dengan hati yang berat, aku, Bayu, dan Dani kembali ke kuburan tua. Kami membawa sesajen berupa bunga, buah, dan dupa. Saat tiba di depan makam besar dengan patung macan putih, kami meletakkan sesajen itu dengan penuh rasa hormat. "Kami mohon maaf jika telah mengganggu," kataku pelan, berusaha menenangkan diri. Angin berhembus lembut seolah menyambut permohonan kami. Suasana terasa lebih tenang, tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Kami berdiri di sana beberapa saat, merasakan kedamaian yang perlahan meresap. Sejak saat itu, kami tidak lagi diganggu oleh bayangan macan putih. Namun, pengalaman itu mengajarkan kami satu hal penting, bahwa ada kekuatan yang harus dihormati dan dihargai, terutama di tempat-tempat yang dianggap keramat. Kuburan tua itu tetap menjadi bagian dari desaku, dengan penjaga mistisnya yang setia melindungi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari kami. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman horor di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga Anda tetap terjaga di malam hari. Penjaga mistis, macan putih di kuburan tua.